Selamat pagi Mas Asar. Halo, selamat pagi Mbak. Apa kabar Mas Asar? Baik Mas Wiki. Ya, terima kasih sudah Alhamdulillah baik. bergabung bersama kami di Create Up. Saya pengen nanya nih pertanyaan ataupun kegelisahan saya dan juga Prisa. Sebenarnya karena memang untuk hak paten ini juga adalah satu service yang diberikan oleh smartlegal.id kepada masyarakat gitu ya. Bedanya antara copyright dan juga Hak hak paten paten? itu apa sih Mas Asar? Iya, sebenarnya memang kalau untuk karakteristik dari kekayaan intelektual itu ada banyak macamnya, tergantung dari kebutuhannya. Nah, copyright ini atau dalam bahasa Indonesia disebut hak cipta itu lebih kepada untuk karya seni, kreativitas yang mana Oh, ketika sudah diwujudkan dalam bentuk nyata itu tidak perlu didaftarkan. Beda dengan paten yang memang ini lebih kepada inovasi, temuan, Hmm, tetapi dalam suatu perlindungannya itu harus didaftarkan. baik, baik, oke. oke. Kira-kira Jadi, seperti itulah ya. iya, ya. Jadi kalau kamu bikin lagu nih, Wiki, itu kan ya udah otomatis kamu penciptanya, jadi Betul. ya Saya, patennya di kamu gitu. Tapi kalau saya saya punya bikin sebuah copyright. produk makanan mungkin yang otentik, Belum ada iya sebelumnya. belum ada sebenarnya mungkin cendol rasa apa ya? Apa? Hula-hula. Rasa beras merah Iya, mungkin ya. Nah, itu itu bisa saya bisa patenkan. dipatenkan. Oke, 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 oke. siap, siap. Oke, apa yang disampaikan oleh Mas Asar tadi tentu saja melit saya untuk kemudian menanyakan pertanyaan ini. Apa yang Anda lihat dari berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam pendirian bisnisnya ataupun usahanya? Iya, memang kalau dalam pendirian bisnis pengusaha itu terkait dengan aspek legal memang ada banyak eh, kekurangannya dalam artian mungkin miss di tahap awal mereka mendirikan usaha. Yang paling awal adalah terkait dengan paradigma bahwa izin itu dispensasi suatu larangan. Artinya setiap usaha itu ketika ingin melakukan memperjualbelikan produk atau barangnya itu harus memiliki izin. Nah, dalam pendirian biasanya pengusaha itu tidak memahami unsur yang utama bahwa pendirian itu bukan soal administrasi saja, tetapi ada suatu perjanjian di dalamnya. Misalnya kita sebagai pengusaha berpartner dengan orang lain itu harus didasarkan dalam suatu perjanjian. Tetapi banyak pengusaha yang miss di situ. Di lain hal juga saat ini pemerintah Indonesia itu telah mempermudah Mas Wiki terkait permodalan. Artinya setiap pengusaha itu bebas menentukan modalnya dengan berbagai karakteristik Mhm. dari bentuk badan usaha. Baik itu ada yang namanya perseroan perorangan, mau yang PT dengan permodalan ataupun dengan yang lainnya. Tetapi yang paling utama adalah ketika mendirikan badan usaha ini kita harus melihat objektivitas ke depannya. Apakah misalnya usaha kita ini ingin menerima pendanaan ataupun menerima investor. Nah, ketika ini adalah objektivitasnya nantinya maka harus di awal itu dipikirkan bagaimana caranya menerima investor. Nah, saat ini di Indonesia dan kita bisa lihat akomodasi untuk itu adalah melalui PT yang mana di dalam kepemilikan modalnya itu ada saham-sahamnya. Begitu Mas Wiki. Oke, berarti apakah smartlegal.id ini di dalamnya adalah berisi tim-tim dari advokat atau seperti apa? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, Mas Asar dan juga pemirsa. Kita jeda terlebih dahulu ya. Baik, tetap bersama kami saja dan kami akan segera kembali.
Oke, kita lanjut lagi berbincang bersama dengan Mas Azhar dari smartlegal.id. Cara kerjanya bagaimana nih, Mas? Kalau memang masih banyak sekali begitu ya pelaku-pelaku usaha, apalagi UMKM, yang terkadang belum tahu caranya untuk mengurus administrasi dan yang lainnya dari segi kelegalan gitu. Apakah smartlegal.id ini bekerja sama dengan beberapa advokat, ataukah karena namanya Smart Legal hanya memberikan konsultasi bagaimana caranya untuk bisa mengurus administrasi dan yang lainnya secara legal? Iya, terima kasih Mbak Prisa. Jadi saat ini Smart Legal dalam posisi untuk bisa memberikan layanan lebih luas lagi, karena untuk bisa memberikan layanan kami tentunya perlu berkolaborasi secara lebih luas yang nantinya bisa dengan para advokat ataupun para legal yang memang secara freelance ataupun terkendala dengan kesibukan internalnya, seperti misalnya ibu-ibu yang mungkin sudah memiliki background legal tapi fokus di rumah. Nah, itu nantinya akan kami berkolaborasi dengan Berarti mereka. belum ya? Ya, tapi pada saat ini kami masih memaksimalkan resource internal untuk bisa memberikan layanan lebih luas lagi, karena Lebih ke panduan berarti sekarang, hanya misalnya saya ini adalah seorang pebisnis, Anda membantu saya mau kemana, ngurusinnya seperti apa, tapi tidak memberikan layanan langsung gitu. Advokasi Iya. dari awal sampai akhir. Advokasi dari awal sampai akhir. ada yang advokasi tergantung nanti, karena kita sistemnya tailor made tergantung dari kebutuhan dari pelanggan ataupun konsumen. Ada yang memang urusannya di awal hanya legalitas usaha pendirian, ada yang memang secara bulanan mereka butuh aspek legal ataupun secara kami bilang virtual legal team. Jadi di mana mereka berada kami siap dalam 24 jam. Oke, jadi misalnya Prisa sebagai pelaku usaha maunya apa yang kemudian ingin dibantu gitu. Nanti dari smartlegal.id ini kemudian akan mengadvokasi itu, begitu ya? Iya, saat ini layanan yang kami berikan ada pendirian, ada pendaftaran hak kekayaan intelektual khususnya merek, dan juga drafting perjanjian karena kebutuhan kesepakatan dengan partner sampai dengan kebutuhan internal mereka day to day. Berarti ada tim legalnya gitu ya? Iya, Khusus kami secara dari internal ada. smartlegal.id. Oke. Oke, Mas Azhar, mengapa sih pelaku usaha perlu sebuah konsultasi dalam legalisasi bisnis mereka, dan apa sebetulnya benefit yang didapat saat pelaku usaha memastikan legalisasi bisnisnya? Iya, salah satu yang utama adalah yang paling banyak belakangan ini yang terjadi, mungkin kesalahan ataupun misjudgment ketika tidak didampingi oleh tim legal. Khususnya yang paling utama adalah mengenai operasional sehari-hari. Kadangkali perusahaan itu tidak memahami aspek legal yang harus dipatuhi. Contoh misalnya bagaimana sebuah perusahaan itu harus bisa mendaftarkan mereknya, memiliki merek sebelum usaha mereka berjalan, sampai dengan bagaimana mereka harus membayar BPJS setiap bulannya untuk karyawan dan juga perusahaannya. Seperti itu. Bahkan sampai dengan hubungan dengan pihak ketiga eksternal, bagaimana suatu kerjasama itu terjalin secara secara baik, apa yang harus diatur. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kadang pengusaha itu apalagi yang memang kalau sebagai pengusaha yang CEO, Chief Everything Officer, nggak ada pengawasan hukum gitu ya. Biar nanti kalau udah jalan nggak terjadi persoalan hukum di tengah jalan gitu kan, bisa rugi gitu. Oke. Apa yang membuat Anda memandang bahwa smartlegal.id ke depan akan berkembang lebih besar lagi di Indonesia, mengingatkan banyak juga kan kantor-kantor legal saat ini, jadi setiap pebisnis ya bisa langsung saja gitu menghubungi tanpa harus melewati smartlegal.id, singkat saja. Iya, yang kami lakukan adalah bagaimana bisa memberikan layanan kepada seluruh pengusaha di Indonesia. Sebagai contoh, menurut data Kemenkop ada 64 juta usaha UMKM, dan menurut data BPS ada sekitar
24 juta usaha yang tidak memiliki legalitas, dan ini gimana caranya kami bisa membantu mereka sehingga mereka memiliki fondasi bisnis yang kuat sehingga usahanya itu sustain yang tidak hanya 1 tahun dan 2 tahun. Begitu. Secara value gitu sebagai perusahaan rintisan, smartlegal.id ini juga mendekatkan akses pelaku usaha terhadap bisnis dan juga legalisasi bisnis. Memudahkan gitu ya. Memudahkan. Dan ternyata pangsa pasarnya masih sangat besar. Oke. Mas Azhar, waktunya sudah habis. Iya, Terima masih banyak kasih yang mau kita bahas sebenarnya ini. Iya, terima kasih. Ya, mungkin lain kali kita bisa. bisa ngobrol lagi ya, Mas Azhar. Ya, Terima kasih, baik. sukses untuk Anda. Sukses untuk Sampai Anda, jumpa. selamat Terima libur kasih. panjang. Ya, selamat liburan. Baik. Oke, tapi biasanya pebisnis tuh nggak libur panjang Nggak ya, libur, tetap kayak kerja. malah kerja, ada kerja. katanya istilahnya kalaupun tidur itu nggak ya merem gitu. Tidur tapi melek, karena banyak yang mesti dipikirin. Kamu masih kalau tidur masih merem? Masih merem sejauh ini, karena belum berarti- jadi pengusaha. iya, oke. Baik Oke. pemirsa, Ya. demikian Power Breakfast edisi kali ini. Sudah 60 menit kami menemani Anda. Semoga Betul. bisa menjadi referensi untuk karir, portofolio investasi maupun kehidupan Anda sehari-hari. Ya, saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sampudatu pamit undur diri. Selamat pagi dan See you in the morning. Selamat berlibur. Selamat berlibur.